Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Yang siap diberkati katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Boleh silakan duduk kembali. Mari kita datang menghampiri tata hadirat Tuhan. Bapak, selamat sore. Bersyukur pada sore hari ini kami kembali berada di kemah pertemuan-Mu Tuhan. Untuk menikmati Engkau Bapa. Sebelum pada gilirannya Engkau berfirman melalui hamba-Mu. Biar kami siapkan hati kami mempersembahkan tubuh roh dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami Bapa. Kami layak Tuhan menyembah Engkau. Mari Roh Kudus kami perlu pengurapan-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan dari tempat yang maha tinggi turun atas kami para imam-imam-Mu. Pengurapan-Mu Tuhan turun atas umat-Mu Tuhan. Biarlah mujizat penuaian terjadi malam hari ini Tuhan. Yang sakit mengalami kesembuhan. Yang susah dihiburkan. Yang lemah diberikan kekuatan. Mari mulai angkat suaramu, buka suaramu, sembah Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Mulai menyembah Tuhan. Mari bersama-sama mulai angkat suaramu. Sembah Tuhan Allah yang kudus, yang bersemayam di atas pujian. Haleluya. Biarlah Tuhan hadirat-Mu Tuhan melawan di tempat ini Tuhan. Kami mau memandang wajah-Mu, melihat kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Bersyukur Tuhan, jiwa kami sungguh bersyukur. Sebab Engkau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal. Kasih-Mu Tuhan sungguh ajaib bagi kami. Kinamaya nama sande. Pujilah Tuhan, hai segala suku-suku bangsa. Pujilah kebesaran-Nya yang dahsyat. Kinamaya nama se. Haleluya. Mari masing-masing membawa persembahan syukur. Bersyukur sebab Tuhan baik. Terima kasih Jesus. Terima kasih. Kami ucapkan syukur. Terima kasih. Kita lama ya lama ya lama. Haleluya. Tidak ada satupun Tuhan dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Tidak ada satupun pribadi yang sanggup memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Jesus, Jesus, haleluya. Kami percaya Tuhan, 2 orang 3 berhimpun Tuhan, Engkau hadir melawan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, iman besar maha agung. Kau pemilik hidupku Tuhan, pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan, sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus.
Kristus Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Katakan, maka jiwaku Tuhan, haleluya. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Mari dengan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita sujud di hadapan Tuhan. Kami mau sujud di hadapan-Mu Tuhan. Sujud di depan tata-Mu. Amin. Taklukkan seluruh hidupku. Amin. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan, tiada satu pun, amin, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ditinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Yang dahulu berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Mari bersama-sama katakan, Engkau Tuhan, amin. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kasih-Mu, agunglah karya-Mu. Katakan, tiada satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari bersama katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku
Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan turun tempat ini. Kemuliaan Raja di atas segala raja ada di tempat ini. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu, katakan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Jemaat sendiri katakan, tiada satu pun, tiada satu pun yang. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ya, bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu segala pujian. Mari lambaikan kedua tangan. Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari sekali lagi menyembah Tuhan berbahasa Rosia. Terus nikmati hadirat Tuhan, nikmati hadirat Tuhan. Sembah selama Dia layak kau temui, selama Dia layak ditemui, bersembah Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan, tiada seperti. Jemaat sendiri, sebab Kau perbuatan-Mu sungguh ajaib. Ya, tidak ada seperti Kau, tiada seperti Engkau. Perbuatan-Mu ajaib, tidak ada Allah yang dahsyat seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ayo lambaikan tangan bagi Tuhan, sebab perbuatannya sungguh ajaib. Ya, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Yang percaya berkata, sebab Kau besar. Semua berkata, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Mari bersama-sama berkata, tiada seperti Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan, tepuk tangan yang dahsyat, sorakan haleluya. Tidak ada Allah yang dahsyat seperti Engkau. Engkau luar biasa, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami akan bersuka cita menyambut kehadiran-Mu di tempat ini. Yang diberkati Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama bagi Raja di atas segala raja. Dia layak disembah, Dia layak ditinggikan. Haleluya. Mari tepuk tangan bagi Allah kita, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Jesus. Ayo sama-sama, 1, 2, 3. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia yang perkasa. Ayo semuanya katakan Tuhan. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia benar yang beri hidup. Angkat tanganmu berkata, Kau yang berjaya. Semuanya anak muda meloncat bagi Tuhan. Ayo bernyanyi. Awas semuanya. Ayo agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Yang diberkati katakan amin. Haleluya. Ayo semuanya yang dikasihi Tuhan berkata, bersyukur. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya. Karena Dia Raja, Dia yang. Ayo jemaat sendiri cepat. Dia penolong hidupmu. Amin. Ayo angkat kedua tanganmu. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud. Ayo sama-sama yuk. Agunglah kebangkitan. Ayo sama-sama. Mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa. Semua tepuk tangan bagi agunglah kebangkit. Tepuk tangan sama-sama. Yang muda, yang tua, semuanya tepuk tangan bagi Tuhan. Ayo jemaat sendiri. Kau penye. Ayo semua lebih lagi yuk. Semuanya tanpa terkecuali. Ayo sama-sama. Haleluya. Kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh. Amin. Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Yang diberkati katakan amin. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya. Kurang keren untuk tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, lebih dahsyat lagi. Haleluya. Boleh izinkan saya mau bertanya Bapak Ibu semua yang tua yang muda yang yakin dan percaya
sampai di penghujung 2017 keadaanmu lebih baik. Yang percaya lambaikan tangan, tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ayo kita akan berjalan bersama dengan Tuhan, sebab Dia Allah Immanuel. Haleluya. Ayo mari sebat bersama. Waktu berjalan bersama. Boleh katakan yang di belakang, katakan. Tak akan ku gentar tanganmu, tanganmu menopangku. Jalani ke. Boleh angkat tanganmu, kau mengangkatku. Kau mengangkatku di atas gunung. Semuanya yuk. Kau beriku kau kekuatanku, penopang hidupku, pagi keselamatan. Kau buktikan benteng hidup. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau Jesus, jaminan hidupku. Yesus jaminan masa depanmu. Yang percaya katakan amin. Engkaulah jaminan bagi kami Tuhan. Lebih lagi Swiss Berry berjalan bersamamu. Tak akan ku gentar tanganmu menopang. Jalani kehidupan bersama. Jalani kehidupan. Angkat tanganmu. Kau mengangkatku di atas gunung batu. Saya semuanya meloncat bagi Tuhan tanpa terkecuali. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih. Sebab ku tahu kau bersama Jesus. Yesus jaminan. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Kau kekuatanku, penopang hidup. Dialah panji keselamatan. Dia Allah Immanuel. Engkau perisaiku Tuhan. Katakan kiri kanan. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau bersama Jesus. Yesus. Ayo sekali lagi semuanya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih sayangmu. Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau bersama. Panggil namanya Jesus. Yesus jaminan hidupku. Engkaulah jaminan bagi kami Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur. Mari semua yang diberkati katakan amin. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Yes. Surga kepingin dengar tepuk tangannya jemaat Swiss Bell ini seperti apa sih? Haleluya. Dia yang menjamin hidupmu. Tidak ada dasarnya kamu khawatir. Ayo katakan sebelum duduk kiri kanan, katakan ojo khawatir. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan mari bersama-sama angkat tanganmu, katakan jangan pernah menyerah. Kami percaya Tuhan di balik persoalan masalah, mujizat Kau siapkan bagi kami. Engkau tidak pernah terlambat Tuhan. Engkau selalu tepat pada waktunya memberikan pertolongan bagi kami Tuhan.
Kami angkat tangan bagi Engkau Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada Tuhan. Mari yang percaya angkat tanganmu dan berkata, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati jangan pernah. Kami angkat tangan kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Mari yang percaya boleh angkat kedua tanganmu dan berkata, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat, kami percaya mujizat-Mu masih ada Tuhan. Ya Tuhan, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan mari kita menyembah Tuhan. Mari berbahasa Rosia. Saudaraku, Tuhan ingatkan, siapa yang percaya bahwa ketika kita datang dalam hadirat Tuhan, pasti terjadi terobosan, pasti terjadi mujizat, pasti terjadi sesuatu yang ajaib bagi kehidupanmu. Kita percaya di dalam hadirat Tuhan. Jikalau saudara sakit, pasti terjadi kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang punya beban berat masalah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya Yesus Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, di tempat ini ada mujizat, di hadirat-Mu ada mujizat, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kemenangan. Kami yakin Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kami terus mau tetap berharap penuh kepadamu, bahwa di dalam Engkau Tuhan ada kemenangan, ada mujizat yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami masih hidup, masih bernafas. Terima kasih Tuhan.
berarti ada sesuatu yang harus kami lakukan untuk Engkau Tuhan. Bimbing terus kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Urapi terus kami. Setiap kami, hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya kami ada di tempat ini. Semua adalah dalam rancangan-Mu. Dalam rencana-Mu. Tidak ada yang secara kebetulan. Tetapi Engkau sendiri yang menentukan kami ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa. Dan kami percaya ada mujizat di tempat ini Tuhan. Sebentar kami akan sharing Tuhan. Urapi kami, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Mari yang sepakat katakan. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih semuanya. Shalom, selamat sore menuju malam. Udah malam kayaknya, udah ya. Ya saudara-saudara, kita percaya bahwa kita berada di tempat ini gak ada yang secara kebetulan. Amin. Semua ada dalam rancangan Tuhan dan kehendak Tuhan. Tuhan yang menentukan semuanya. Gak ada, aduh kebetulan saya ada di sini beribadah, gak ada. Tuhan yang punya rencana. Saya ingin bagikan satu hal tentang bagaimana sih supaya setiap kita bisa melakukan kehendak Tuhan pada zaman sekarang ini. Karena Pak Niko selalu ingatkan bahwa Daud itu berkenan kepada Tuhan. Karena dia melakukan kehendak Tuhan pada zamannya Daud, saudara-saudara. Dan sekarang pada zamannya kita. Kita harus mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi ada beberapa hal yang penting yang harus kita ketahui. Kenapa sih Daud bisa begitu exciting? Ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Ingin selalu melakukan kehendak Tuhan. Ternyata ada beberapa hal. Dia mengerti ada anugerah yang besar di dalam kehidupannya. Makanya di dalam Mazmur 103 dikatakan. Mazmur 103 ayat 1-4. Di situ Daud lagi galau, lagi gak enak badan. Mungkin lagi suasana hatinya gak enak. Dari Daud dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ini yang membuat Daud itu sangat berkesan sama Tuhan. Ingin melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Dia tahu ada anugerah yang besar. Dia sudah ditebus dari liang kubur. Yang seharusnya dia binasa. Dia beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita juga sama. Saya juga rasanya gak mungkin. Ada anugerah keselamatan. Kalau dilihat dari kehidupan. Gak mungkin. Kyong-kyong atau Rudi. Seorang narkoba yang sekolah gak naik-naik berbicara di tempat ini diselamatkan mengenal Yesus. Gak mungkin. Orang yang rasanya tadi cerita juga sama gembala di tempat ini. Pak Aven. Aduh kalau lihat saya dulu saya diajarin dia terus. Baca aja juga diajar. Karena udah saking hofloknya saudara-saudara. Bodoh. Gak naik-naik sekolah. Nah ini sesuatu yang membuat Tuhan ada anugerah yang besar. Kau selamatkan aku yang tadinya sampah masyarakat. Tuhan angkat. Ini anugerah saudara-saudara. Ada anugerah keselamatan. Ada juga anugerah pilihan saudara-saudara. Kita percaya pilihan itu anugerah daripada Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan. Saya ingin bagikan di sini tentang anugerah pilihan supaya saudara ngerti. Saudara ini ada sesuatu loh dari Tuhan. Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Yang pertama tadi anugerah keselamatan. Yang harusnya masuk liang kubur, binasa, sampah masyarakat, diselamatkan. Bisa masuk surga, puji Tuhan. Yang kedua Tuhan ingatkan bukan kamu Kyong-kyong yang memilih aku. Tapi Tuhan Yesus yang memilih aku. Dahsyat coba. Saya ingin bagikan tentang arti pilihan. Di dalam Bible Sword dikatakan bahwa pilih di sini artinya eklegomai.
Artinya Tuhan memilih sendiri. Turun tangan. Milih-milih. Saya seringkali mengingatkan bahwa bayangkan kalau saudara dipilih sama presiden, dipercaya. Kamu saya pilih loh. Jadi orang spesial. Jadi tangan kanan saya. Beda gak? Pasti bangganya. Ini sama. Apalagi Tuhan. Tuhan pilih turun tangan sendiri. Eklegoma itu Tuhan memilih sendiri. Memilih satu dari banyak orang. Spesial. Saudara itu dari sekian miliar orang dipilih cuma segini dikit. Dahsyat gak coba Tuhan? Baik gak sama kita? Tuhan turun tangan pilih sendiri. Saya sering gambarkan kalau dalam kerohanian coba Paniko turun tangan pilih saya. Hei Kyong, kamu diutus aku. Waduh semangat. Betul gak? Nah ini sama dengan Tuhan. Tuhan pilih sendiri. Tuhan memilih siapa yang dia anggap pantas dari umat manusia lainnya. Untuk menjadi orang pribadinya secara istimewa. Wow. Jadi Tuhan turun tangan pilih sendiri. Kalau jadi raja mending nyuruh, enakan nyuruh kan. Suruh aja anak buah tapi dia gak mau. Dia pengen turun tangan sendiri. Spesial. Terus ada lagi satu dalam Galatia 1 ayat 15 dikatakan. Di sini juga ada arti kata pilihan saudara. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku. Dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Di sini juga ada kata pilihan lagi. Waktu aku memilih sejak kandungan. Arti memilih di sini dikatakan avorizo, saudara-saudara. Dipisahkan. Wah, dipisahkan sejak dari dalam kandungan. Spesial. Dipisahkan, Kyong-kyong dipisahkan dulu dari kandungan. Udah mulai gede, nakal dulu sekolah. Baru balik lagi masuk dalam rencana Tuhan. Itu. Dari kandungan loh udah dipilih. Sejak dari dalam kandungan dipisahkan, lalu ditetapkan. Di situ ada, ditetapkan artinya disetting. Ada saat untuk masuk dalam rencana Tuhan. Jadi saudara pun sama. Saudara ada yang ada di tempat ini bukan cuma saudara jadi jemaat, bukan. Saudara ini sudah dipisahkan. Tadi Tuhan pilih sendiri turun, dipisahkan untuk satu rencana Allah. Amin. Jadi berkat bagi lingkungan saudara. Ini. Jadi gak ada yang cuman Tuhan tuh iseng nyelamatin kita. Gak ada iseng. Kyong kamu udahlah ikut ke gereja aja. Cuman gitu. Tapi gak ada satu tujuan dalam hidup saya. Tuhan itu punya rencana loh. Di sini katakan Tuhan turun tangan sendiri di Yohanes 15. Dia pisahkan kita. Lalu dia sejak dari dalam kandungan udah di set untuk masuk dalam rencana Tuhan. Wow. Jadi saudara dan saya semua di tempat ini gak ada yang cuma jadi jemaat. Amin. Semua ini mau jadi alat Tuhan. Saya orang hovlog saudara-saudara. Bodoh. Tanyain tadi cerita. Aduh. Baca gak bisa. Koma titik dilabrak terus kalau baca. Gak ngerti orang lain ngomong. Ngomong apa ini orang. Ya. Jadi ini, tapi Tuhan bisa setting. Orang narkoba disetting balik lagi. Bisa khotbah. Ngapalin juga gak bisa saudara. SMP kelas 3 tadi waktu ditanya, waktu ngobrol-ngobrol lagi makan gini. Kok Kyong-kyong gak ikutan STT karisma? STT apa itu STT? Sarjana jadi sarjana teologi. Ijazah SMP juga gak punya. Mana mungkin, kan harus ujian persamaan dulu SMA. Oh, berarti kebangetan. Pinternya ini orang. Amin. Nah ini, tapi Tuhan setting loh. Tuhan setting untuk masuk dalam rencana Allah. Jadi setiap kita yang ada di tempat ini, gak ada yang disebut cuma nganggur jadi jemaat. Tuhan punya rencana. Coba kita buka lagi, satu lagi, Yeremia 1 ayat 5. Sama tentang sejak dari dalam kandungan. Yeremia 1 ayat 5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim lagi ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau.
menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itu tujuan Tuhan. Jadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dimanapun saudara jadi nabi. Jadi terang, bawa kebenaran firman Tuhan. Di sekolahan, di tempat kuliah, jadi terang. Orang lain mabuk, jadi terang. Jangan kayak saya dulu ikutan mabuk. Tapi sekolah dulu itu memang jadi ngerti. Kalau lihat orang mabuk langsung tahu. Oh, ini orang pakai, tahu. Ya, pengalaman. Tapi ini, saudara ini disetting dalam rencana Tuhan untuk masuk. Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Amin. Yang sekarang saudara-saudara, ada satu lagi anugerah yang penting kita ketahui juga. Itu berharga saudara-saudara. Saudara dan saya ini berharga di hadapan Tuhan. Yang tadi Tuhan ingatkan anugerah keselamatan. Yang kedua anugerah bahwa saudara itu dipilih oleh Tuhan. Tapi ingat ada satu rencana Tuhan bagi setiap kita semua. Yang sekarang saya ingin bagikan anugerah saudara ini berharga loh di hadapan Tuhan. Sangat berharga. Coba kita klipnya sebentar. Ya ini berharga. Berlian berharga. Betul gak? Gak mungkin gak berharga. Nah dikatakan firman Tuhan berkata. Kita ini berharga. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga. Di mataku. Di mata Tuhan coba bayangkan. Dan mulia. Aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Engkau berharga di mata siapa? Tuhan. Wow. Spesial. Sampah masyarakat berharga loh. Aduh anugerah besar. Ya harusnya mah dibuang ke tempat sampah. Ya banyak teman-teman saya yang separuh yang narkoba juga banyak yang udah mati di penjara. Ditangkap banyak. Tapi saya ini dipilih. Berharga di mata Tuhan. Yang tadinya sampah dibawa. Sampai Tuhan Yesus dikatakan bahwa. Maka aku memberikan Yesus sebagai gantimu. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Artinya apa? Dulu umat pilihan cuma bangsa Israel. Sekarang bisa masuk ke dalam umat percaya kita. Israel rohani. Yang harusnya kita binasa cuman umat pilihan doang. Dan sebelum ada Yesus. Cuman bangsa Israel yang diselamatkan umat pilihan Tuhan. Tapi sekarang anugerahnya sampai bangsa-bangsa Israel yang gak percaya Yesus. Gak usah masuk surga, tinggal kita yang masuk. Karena saking berharganya saudara. Nah satu lagi dikatakan bahwa mati pun tetap berharga saudara-saudara. Mazmur 116 ayat 15 berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihinya. Wow, coba bayangkan saudara. Saya kalau lihat kalau ikan arawana dari pagi juga saya ilustrasikan ikan arawana. Mahal gak? Mahal. Yang super red, yang golden, wah mahal. Bisa ratusan juta. Tapi di akuarium kalau masih hidup betul. Tapi kalau jadi bangkai gimana? Laku gak? Nggak laku, 1000 juga nggak mau, suruh makan juga takut keracunan, bener nggak? Ini, tapi kita ini mati jadi bangkai berharga, kata Tuhan. Udah jadi bangkai masih berharga. Ini dahsyat nggak coba? Tuhan sangat menghargai kita sampai bangkai-bangkainya, saudara-saudara. Mayatnya pun berharga, kata Tuhan. Jadi ini sesuatu yang perlu kita mulai terapkan. Di sini katakan bahwa apa artinya berharga? Berharga adalah suatu barang yang bernilai. Ada nilai tukarnya. Dan barang tersebut dijagai, dilindungi, diawasi, dirawat, ditaruh di tempat khusus. Benar gak? Barang berharga pasti ditaruh di tempat khusus. Dipajang di tempat khusus untuk diperlihatkan. Ya, makanya coba kalau lihat ibu-ibu pakai berlian. Kalau penyembahan gini, haleluya. Ya, beda ya. Kenapa? Ini berlian. Haleluya Tuhan. Dipajang. Ini loh gue beli loh. Mahal. 2 miliar. Ya. Pasti gitu karena dipajang. Jadi sesuatu yang mahal yang berharga itu dipajang. Nanti juga saudara dipajang sama Tuhan. Dimuliakan Tuhan. Dipajang. Saya rasanya gak mungkin bisa dipajang di tempat ini. Bisa ditaruh supaya khotbah, nggak mungkin. Kalau saudara lihat saya, aduh bodohnya.
Untuk booking hotel juga nggak bisa, telepon juga susah. Ngomong ngiler terus. Ngiler lagi kayak Robocop, saudara, robot gini. Orang bego, Mr. Bean lah. Sama, ya gitu. Tapi Tuhan bisa pajang, taruh di etalase yang bagus. Nah ini saudara, berharga. Coba kita lihat klip, kenapa sih kita berharga? Karena dijagai dan dilindungi Tuhan. Tuhan Yesus ikut kemana-mana, saudara-saudara. Masak pun ikut, ada Yesus menjaga semua. Kita main skateboard dijaga oleh Tuhan. Karena saking berharganya, saudara. Buang sampah pun Yesus ikut loh. Kemana-mana Tuhan ikut. Sampai kita perempuan mau melahirkan, Tuhan ada. Dia sangat sayang sama kita. Karena kita berharga di hadapan Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus. Lari bareng kita. Makanya kita harus percaya penuh sama Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Chases fear away, delivered from the lips of God, to Mary's ears on angels' wings. Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus. Bagi ujian juga Tuhan ada di sisi kita. Merit pun ada. Tuhan menyaksikan perkawinan kita. Dia menyayangi kita, mengasihi kita. Saudara percaya nggak Tuhan ada di mana-mana? Amin. Selalu mengikuti kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan janganlah kamu menjadi hamba uang. Kata Tuhan. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau.
Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tidak akan membiarkan engkau. Tidak akan meninggalkan engkau. Dia selalu ada pada kita. Itu Tuhan. Karena kita berharga loh di hadapan Tuhan. Nah saudara-saudara, apa sih, kenapa kita berharga di hadapan Tuhan? Coba sebentar. Karena kita diciptakan menurut gambaran Allah. Jadi beda dengan binatang, beda dengan monyet, saudara-saudara. Saudara ini spesial, diciptakan sesuai dengan gambaran Tuhan. Sesuai dengan karakter Tuhan. Itu. Terus, karena kita juga adalah kepunyaan Allah. Dalam Yesaya 43 ayat 1 dikatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan. Yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut. Sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Wow, jadi suatu spesial di hadapan Tuhan. Ya, jadi jangan lagi khawatir saudara-saudara. Terus, tanda kita berharga, Tuhan mau berkorban bagi kita. Terus menjagai kita tadi. Dia tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan. Dan bakal dikumpulkan di surga semua. Bagi yang tetap beriman loh sama Yesus. Ya, bagi tetap percaya sama Tuhan, dia akan dikumpulkan bersama Yesus di surga. Pasti dikumpulkan, mati di dalam Tuhan. Karena banyak, saya sering saksikan di sini, banyak orang anak-anak Tuhan di ujung mau mati, nggak percaya Tuhan. Banyak, pernah saya bagikan juga di sini. Mereka kecewa sama Tuhan gara-gara sakit. Sakitnya nggak lama, cuma 1 tahun, gara-gara stroke. Langsung Yesusnya, mana Yesus? Baru-baru ini saya melayani satu diaken yang lebih senior dari saya. Udah pelayanan kurang lebih 35 tahun. Tapi dia langsung begitu dia ngedenger penyakitnya gak parah sih. Kanker getah bening saudara-saudara. Stadium 4. Syok dia. Kyong, saya imannya hilang. Gak percaya ada Yesus. Kata saya tuh kalau gak percaya Yesus mana bisa dikumpulkan nanti mati masuk surga. Gak bisa. Harus bangkit imannya. Ingat bahwa semua orang bakal mati, betul? Gak ada yang gak bakal mati. Siapa yang gak bakal mati? Saudara mau umurnya 1000 tahun? Semua mati tinggal saudara sendiri mau? Sepi saudara, pengen balik pasti ke surga. Ya lagi pula udah begitu. Makanya dalam Mazmur dikatakan umur manusia itu 70 tahun. Paling kuat 80 tahun. Sisanya penderitaan. Betul? Sekarang baru umur gocap aja udah pada sakit. Pinggang ya. Kaki sakit, asam urat. Put, langsung gak bisa jalan. Apalagi umur 90 tahun saudara-saudara. Apalagi 120 tahun semua mati tinggal kita sendiri. Walaupun mungkin di dunia banyak orang juga tetap. Kalau mau istri kita mati, anak kita mati, cucu kita mati, tinggal kita sendiri sama tetangga nggak enak saudara. Tetap. Saya pernah ngerasain waktu dia les kecantikan ke Jakarta. Saya semua pergi, anak-anak saya pergi pulang pelayanan, dia pergi semua rumah kosong. Di situ saya begitu pulang ke rumah merasa nelangsa, aduh kesepian. Itu baru ditinggal 1 hari. Besoknya saya nyusul ke Jakarta dari Bandung. Kenapa? Kesepian. Apalagi saudara hidup 100 tahun, 1000 tahun. Aduh, dijamin pengen cepat balik saudara-saudara. Amin. Jadi semua bakal balik semua. Jadi yang penting itu dipertahankan sampai akhir. Supaya dikumpulkan dengan Tuhan. Jadi gak ada yang sekali selamat tetap selamat saudara. Karena orang yang gak di dalam Tuhan pada ujungnya saudara gak bisa tahan iman. Yang datang setan. Banyak saya melayani. Saya kasih lihat foto. Waduh, lihat yang hitam-hitam. Emak engkong yang udah meninggal datang. Harusnya Tuhan Yesus yang jemput, bukan emak engkong. Bukan opung, bukan. Tapi Tuhan Yesus yang jemput. Amin. Ini seorang iman yang percaya sama Tuhan. Jadi ini saudara-saudara. Jadi kita juga bakal dikumpulkan. Karena saking berharganya di hadapan Tuhan. Nah bagaimana kita jaga penghargaan yang Tuhan berikan? Yang pertama jaga anugerah yang Tuhan berikan. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Jaga anugerah itu dengan ketaatan kita. Taat lakukan firman Tuhan.
Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi taat, senantiasa taat. Artinya di sini dikatakan bahwa taat itu hopako. Artinya hopako dalam bahasa lainnya. Mematuhi, patuh. Gak mau sampai bergeser pun, patuh. Senantiasa patuh. Taat sebagai bawahan ke atasan. Patuh. Suruh berdiri diam-diam. Kalau lihat tentara kan patuh. Belok dikit dicepret. Nah itu patuh. Gak boleh kurang, gak boleh lebih. Seperti Nuh. Makanya kenapa Nuh berkenan di hadapan Tuhan. Dia melakukan semuanya sesuai dengan perintah Tuhan. Tepat. Nah ini senantiasa taat. Terus artinya takut dan gentar. Ini takut dan gentar itu artinya kalau takut itu phobos, teror. Seperti orang diteror akan selalu berjaga-jaga. Contohnya gini, kalau saudara diteror lewat telepon. Hei Kyong, nanti malam gue bunuh. Saudara pasti gini gak terus? Takut, berjaga-jaga. Nah itu. Jadi kalau saudara artinya takut dan gentar itu, takut berjaga-jaga gak bisa melakukan perintah Tuhan. Artinya itu, menjaga keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Di sini takut dan gentar. Benar-benar dijaga keselamatan itu. Wah, jangan dianggap enteng saudara. Dunia selalu akan menjanjikan saudara. Saudara akan dibawa tidak menjaga keselamatan. Dijamin. Karena saya sudah merasakan. Dunia menjanjikan memang. Tapi begitu udah ke jerat, beda. Makanya di sini katakan harus dengan takut dan gentar. Senantiasa taat. Taat. Patuh seperti bawahan ke atasan. Pokoknya polos seperti anak kecil. Makanya ada yang ngomong sama saya, Kok Kyong, kenapa sih Kok Kyong sekarang kok tambah lama bukan tambah mundur ikut Tuhan katanya. Dia nanya gitu loh. Temen dulu ikut kul bareng. Kul tuh FA dulu zaman dulu. Kul tahun 97. Apa sih rahasianya kok tambah semangat ikut Tuhan? Kalau saya meloyo katanya. Malah pusing. Ya modalnya saya patuh dan taat. Jaga keselamatan. Seperti anak kecil cuman datang. Polos aja lakukan firman Tuhan. Gak usah diulik. Gak usah dicari-cari firman. Kalau saudara cari-cari firman Tuhan jadi error pasti. Dijamin jadi senewan saudara. Gak bisa lakukan firman Tuhan. Nah ini. Jadi itu artinya bahwa saudara harus jaga anugerah yang Tuhan berikan dengan patuh. Dan jaganya dengan takut dan gentar. Ya, terus yang kedua, saudara-saudara. Bagaimana jaga penghargaan yang Tuhan berikan bagi kita? Lakukan kehendak Tuhan. Yohanes 4:34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan kita, makanan utama gak? Utama lah. Jadi dikatakan bahwa kalau kita gak melakukan kehendak Tuhan berarti gak makan. Kata Yesus. Jadi makanan Dia itu melakukan kehendak Tuhan. Betapa pentingnya itu pikiran kita harus dibawa ke sana saudara-saudara. Dalam Indonesia terjemahan lama saya bacakan. Maka kata Yesus kepada mereka, adapun rezekiku malahan. Yaitu melakukan kehendak Dia yang menyuruhkan aku dan menyempurnakan pekerjaan Bapa. Jadi artinya bahwa saudara rezeki, saudara diberkati kalau melakukan kehendak Tuhan. Kalau saya melakukan kehendak Tuhan artinya saya dapat berkat besar. Mindsetnya dirubah. Kadang-kadang kita kan carinya kalau cari berkat, wah Tuhan nanti dong, duit dulu. Banyak yang kayak gitu kan. Tapi ini enggak, Yesus ngomong bahwa cari berkat Tuhan dulu baru mengikuti. Makanya Matius 6:33 berkata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya ditambahkan. Jadi bukan tambahannya dulu. Baru cari hadirat Tuhan. Cari hadirat Tuhan dulu. Maka saudara akan ditambahkan semuanya. Amin. Contohnya saya saudara-saudara. Saya dulu sama gak ngerti. Cari duit terus. Seolah-olah cari duit sibuk. Pelayanan nomor 2.
Ke Tuhan nomor 2, cari duit dulu. Habis ditipu orang, saudara. Ujungnya untung gak? Rugi. Habis lagi ngapain? Dagang 6 tahun, 7 tahun, minus berapa miliar. Ngapain? Lebih baik melayani Tuhan. Makan bisa, segala bisa. Betul gak? Sekarang saya malah lebih enjoy. Lebih banyak fokus dalam pelayanan. Ternyata Tuhan berkati terus. Dahsyat saudara. Tuhan kita hidup. Amin. Nah saudara-saudara. Terus yang ketiga. Bagaimana kita jaga penghargaan yang Tuhan berikan bagi kita. Memberitakan perbuatan Tuhan. Mau habis nih sekali lagi. 1 poin lagi. Semangat. 1 Petrus 2:9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Tuhan. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Memberitakan yang ketiga. Ayo beritakan Injil, jadi terang dalam lingkunganmu. Amin. Yang kuliah jadi berkat di lingkungan. Bahwa Yesus itu ada dalam hidup kita. Amin. Di sini dikatakan ada arti memberitakan perbuatan itu marvelous light. Artinya mengeluarkan cahaya indah. Kalau saudara ke Singapura lihat yang pakai laser tuh seneng gak? Seneng ya? Bayar lagi. Ya, ini mah gak usah bayar, saudara yang mengeluarkan sinar. Orang lain tertarik. Kayak tadi Bapak ya, lihat saya langsung semangat tuh. Saya lihat Bapak juga semangat tadi. Ya, semangat. Kok ada sesuatu yang menggairahkan. Jangan lihat saudara langsung empet. Males gue lihat. Itu berarti ada sesuatu saudara. Saudara harus bertobat, amin. Tapi kalau lihat saudara, wow ada kehidupan. Itu berarti saudara marvelous light. Membawa daya tarik bagi dunia. Ini penting saudara. Nah, jadi 3 hal yang Tuhan mau. Bagaimana menjaga penghargaan yang Tuhan berikan bagi kita. Jaga anugerah. Jaga keselamatan dengan sungguh-sungguh, dengan taat, takut dan gentar. Yang kedua lakukan kehendak Tuhan. Yang ketiga memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Keluar bercahaya. Amin. Orang senang lihat saudara. Kalau orang gak senang lihat saudara, berarti saudara harus bertobat, didoain sama Bapak Pendeta Aven di tempat ini. Pak Aven, saya bertobat. Banyak orang lari lihat saya. Ya, yang terakhir, pada saat kita sedang mengalami kegagalan, ingat saudara, keterpurukan, ingatlah. Kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Dan tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sedang membuat kita lebih indah di hadapannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Jadi jangan pernah berputus asa. Lagu tadi bagus tuh Pak. Ya, bisa dinyanyikan lagi Pak. Maaf kepanjangannya kayaknya. Ayo kita nyanyi dengan sungguh-sungguh dan saudara mulai komitmen di hadapan Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan mau bagi saudara dan saya. Ingat saudara dipanggil, dipilih, diset. Untuk masuk dalam rencana Tuhan. Kehendak Tuhan saudara-saudara. Jangan lewatkan kesempatan ini. Ini anugerah yang besar. Saudara dipakai Tuhan. Bukan cuma sekedar jadi jemaat. Jadi terang dalam lingkunganmu. Dalam pekerjaanmu. Dalam keluargamu. Di dalam gerejamu. Haleluya. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Siapkan hatimu saudara. Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Saudara-saudara jangan pernah menyerah. Kalau saudara atau anak-anakku di tempat ini sedang mengalami kekecewaan yang mendalam. Ingat, kita ini berharga di hadapan Tuhan. Dan tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sedang membuat kita
lebih indah di hadapan Dia. Lebih bermakna dalam kehidupanmu. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau dalam hidupmu. Saudaraku, pada malam ini saya ingin menantang saudara untuk komitmen. Siapa yang mengerti pada malam ini bahwa saudara dipilih merupakan anugerah Tuhan. Diset sejak dipisahkan sejak dari kandungan. Lalu disetting sama Tuhan untuk masuk dalam rencana Tuhan. Siapa yang mau di hadapan Tuhan, angkat tangan. Ayo, jangan malu-malu. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan bisa berkarya dalam hidupmu. Kalau saudara rendah hati, terbuka di hadapan Tuhan. Sekiralah bayar. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Pakai kami untuk menjadi alat-Mu. Untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami gak mau menjadi orang yang biasa-biasa. Sebab ada rencana-Mu yang ajaib bagi hidup kami Tuhan. Kau sudah pisahkan kami. Kau sudah setting kami untuk masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Sekiralah bayar. Tuhan Yesus, pada malam ini Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Meteraikan mereka semua. Roh Kudus, meteraikan setiap tangan-tangan terangkat. Tanda mereka perlu Engkau. Tanda mereka mau dipakai untuk Engkau Tuhan. Sekiralah bayar. Kami percaya mujizat penuaian. Ladang sudah menguning. Pekerjanya sedang dipersiapkan. Ladang sudah menguning. Sekiralah bayar. Meteraikan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Meteraikan kami semua. Pakai kami Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya malam ini Engkau hadir di tempat ini. Gak ada yang kami datang ke tempat ini secara kebetulan. Tetapi Kau sudah setting kami. Ada rencana-Mu bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami komitmen di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Mari yang setuju dan sepakat katakan amin. Silakan duduk saudara. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu kasih Tuhan. Angkat kedua tangan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerah-Mu. Angkat kedua tanganmu, mengucap syukur kepada Tuhan. Di setiap langkahku, ku memuji-Mu. Mari yang bersyukur berkata di hadapan Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku ayo kita perkatakan doa Yabes. Mari berkati dirimu, berkata, kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Engkau memperluas daerah kami Tuhan, haleluya. Dan mempenuhi. Mari angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu. Ya Tuhan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi. Ayo imani berkata, daripada malapetaka. Semua imani berkata, sehingga kesakitan tidak